Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam thalabul ilmi. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang atau judul pagi ini adalah 7 indikator kebahagiaan dunia. Ya. Kira-kira membaca judul ini jenengan sudah bisa membayangkan nyong wis bahagia gitu belum? Sudah bahagia? Belum tahu. Padahal gini, setiap hari ada satu doa yang kita ini mohon kebahagiaan pada Allah, ya enggak? Jadi kebahagiaan itu artinya kita meminta dan Allah memberi, ya enggak? Jangan dikira jenengan pengen bahagia, jenengan seneng-seneng makan-makan misalnya ya. Itu hanya dari jenengan. Ya. Wah, saya udah makan-makan saya seneng. Atau jenengan traveling dan semuanya berjalan lancar, itu hanya dari sisi jenengan. Tidak. Ya. Jenengan makan-makan bisa seneng. Tapi ketika jenengan giginya sakit, apa makanan itu menjadi nikmat? Ketika makanannya yang sebenarnya enak, tetapi karena jenengan lidahnya lagi kena panas misalnya, kena jarang ya, apakah jadi nikmat? Enggak kan? Jadi masalahnya dua sisi. Dan kita ini setiap hari, hampir setiap hari, setiap saat kita ini berdoa pada Allah dengan satu doa. Apa Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini tidak boleh dipotong-potong. Artinya gini, hanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Hanya mohon kebaikan di dunia. Kalau mohon kebaikan di dunia saja disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 200, dia nggak dapat akhirat. Nggak dapat akhirat. Jadi mohon kepada Allah kebaikan di dunia dan di akhirat. Kalau tadi saya katakan di depan, dua sisi kebahagiaan ini kita dapatkan. Kita berusaha, ya nggak? Kita pengen kan mendapatkan misalnya kesenangan berupa makanan tadi. Kita berusaha untuk ke warung, memesan, dan kita milih menu yang enak. Ya enggak? Tidak bisa dia datang sendiri. Kita mohon kepada Allah kebahagiaan di dunia, ya harus kita cari kan? Kita mohon kebahagiaan akhirat juga harus kita cari. Ya, setelah itu baru Allah akan memberi. Baik, teman-teman sekalian, kalau masalahnya adalah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, saya kira jelas. Nggih mboten? Wa fil akhirati hasanah, kita pengen apa? Kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat itu apa? Kita memperoleh surga. Ya kan? Wa fil akhirati hasanah wa qina
benar, dan dijauhkan dari adab, dari siksa neraka. Tapi ini kan toloknya jelas, kebaikan di akhirat kita mendapatkan surga dan dijauhkan dari azab neraka. Nah, sekarang kita akan bicara tolok ukur indikator kebahagiaan di dunia. Kalau tidak ada indikatornya, semua orang mengatakan saya sudah bahagia, saya sudah bahagia. Betul nggak? Iya. Maka kita mengenal seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, radhiyallahu anhuma. Salah satu sahabat yang oleh Rasulullah beliau pernah didoakan, Allahumma faqihhu fiddin wa ahlimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas dengan agama dan ajarkan kepadanya dalam urusan takwil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau membagi atau memberikan indikator seorang itu bahagia di dunia. 7 indikator itu, yang pertama adalah qalbun syakirun, ya, hati yang selalu bersyukur. Hati yang bersyukur itu beda dengan lisan yang bersyukur. Lisan itu bisa ngapusi, ngoten. Ya alhamdulillah ya, yang oleh rezeki, tapi beda karo kancane nyong. Ini belum bersyukur hatinya. Dia belum qanaah. Dia belum menerima syukur itu yang sesungguhnya. Karena syukur itu di sini. Ya, sih nyong jan syukurlah, nyong bersyukur ning, atau bahasa ning, bahasa tapi itu yang menjadikan syukur yang di hati ini menjadi batal. Batal karena memang ucapan kita itu lain dengan di hati. Kata orang, lain di mulut, lain di hati. Jadi penting sekali di sini kita menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak memiliki rasa syukur kepada Allah, dia bukan orang yang bahagia. Ya, dia hidupnya juga tidak tenang. Ya. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, dia tenang hatinya, bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah, dan hanya dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, dia tenang hatinya. Ayat ini ayat sebab akibat. Ya, disebutkan di sini orang-orang yang beriman tenang hatinya dengan mengingat Allah. Dan hanya ala bidzikrillah, dan hanya dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, dia tenang hatinya. Jadi kunci tenang hatinya apa? Dzikrullah, bersyukur kepada Allah di antaranya. Keadaan apapun seorang yang bersyukur kepada Allah, dia qanaah. Gajinya nggak sama dengan temannya, semua punya jatah masing-masing. Dia kaya kok saya miskin, dia bisa makan enak kok saya enggak. Semua orang tidak bisa sama. Maka yang penting di sini adalah ketika kita ingin hatinya ini tenang, utamakan kita banyak berzikir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, fadkuruni, Allah berfirman, fadkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah padaku, dan jangan kamu mengingkari nikmatku. Ya, jadi pengingat bagi kita sekalian untuk kita selalu ingat pada Allah,
untuk selalu bersyukur kepada Allah, jangan kita mengingkari nikmat-nikmat Allah. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu akan menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan pernah mampu menghitungnya. Dari sini kita bisa menjadi orang yang bersyukur. Ketika kita yakin bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita ini banyak sekali, luar biasa, dan kita tidak akan pernah menghitungnya. Kita kadang-kadang menghitung nikmat Allah itu dari apa? Dari rezeki, dari rumah yang kita miliki, dari ekonomi yang kita peroleh. Enggak, ibu-ibu nyun sewu, jenengan dari rumah ke sini, jenengan naik motor, naik mobil, tidak ada masalah di jalan, itu satu nikmat. Jenengan turun dari kendaraan, masuk ke kantor, ora kesandung, itu nikmat. Jenengan masuk ke kantor, ora nosing napa ngiwi-wi, tidak ada yang menjelek-jelekkan, tidak ada yang, itu nikmat. Dan seterusnya, kalau nikmat itu, nikmat dari Allah yang banyak itu, kita mau menghitung, tidak pernah kita bisa menghitungnya. Maka kata Allah, dan jika kamu mau menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, kamu tidak akan pernah bisa, sampai hari kiamat pun enggak bisa. Ya. Jadi selalu bersyukur. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, ini yang biasa kita ucapkan, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, di dalam surat Ar-Rahman berapa kali disebut itu? Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ini biasanya bodoh bikin status di WA. Apa? Statusnya hanya foto makanan. Terus ditulisi nikmat mana yang, padahal nikmat Allah, Masya Allah, luar biasa. Tidak hanya itu, tapi yang di-share ibu-ibu itu ya Mas. Ya, maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Itu kalau kita kembali, apa kata Allah, ya, kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Bahkan kita punya dari sisi ini ruas jari kita berapa, tidak ada yang bermasalah, ya. Tubuh kita tidak ada yang bermasalah, kepala kita tidak mumet, tidak cenut-cenut, ya. Gigi kita sehat, hidung kita bisa mencium aroma yang apa? Secara normal, ya. Ini semua adalah nikmat Allah yang kita kadang-kadang lupa. Tetapi nikmat itu kadang-kadang baru kita ingat ketika nikmat itu pergi, ya enggak? Ketika kita apa? Punya telinga begini, sehat gini, kita lupa kita punya telinga. Baru kalau bengung gitu, ya sedikit tutui, baru kita ingat kalau kita punya telinga. Ya. Kita baru ingat punya gigi sehat ketika gigi kita sakit, dan seterusnya, Masya Allah, ya. Nah, Allah juga berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguh jika kamu bersyukur, niscaya aku menambah nikmat kepadamu, tapi jika kamu ingkar, jika kamu ya mengingkari nikmatku, maka pasti adabku sangat pedih. Ya. Kalau kita bersyukur, Allah akan menjamin, Allah akan menambah nikmatnya pada kita. Ya. Kalau kita kufur, sebaliknya Allah mengatakan adabnya sangat pedih. Ya. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, ada sebuah hadis, ya, ada sebagian hadis yang gini. Siapa di antara kalian yang berada di waktu pagi dalam keadaan aman tempat tinggalnya, kemudian sehat jasmaninya, kemudian memiliki makanan untuk hari itu,
maka seakan-akan seluruh dunia ini telah diberikan kepadanya. Ini yang kadang-kadang kita itu adalah orang makhluk yang paling seneng gresulo, ya enggak? Ngangluh, tukang ngangluh, mangan opo dino iki, ya, hari ini kok koyong ini dan sebagainya. Lihat hadis ini, kemudian ayo kita bandingkan keadaan kita sekarang yang di sini dengan saudara-saudara kita di Palestina misalnya. Dia mau makan apa, dia mau minum juga minumannya seperti apa, ya kan? Dia mau merem saja, suara dentuman bom sudah ada di sisinya, ya kan? Keselamatannya terancam. Maka syukuri, selalu bersyukur dengan keadaan kita, apapun itu pasti lebih baik dari mereka. Aman tempat tinggalnya, sehat jasmaninya, dan ada makanan yang bisa dimakan untuk hari itu. Ya, perkara makanan kan jangankan untuk hari ini, kadang-kadang kan untuk stok 2 minggu yang akan datang di kulkas sudah ada kan gitu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam lalu mendapat rezeki yang secukupnya dari Allah, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, ya, merasa cukup, ya, dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Qanaah, sekali lagi, qanaah ini adalah kunci bagi kita untuk hidup tenang, ya. Orang yang qanaah itu apa ya? Hidupnya itu tidak perungsang gitu, nggih. Jadi apa yang sudah Allah berikan sebagai rezeki itu diterima, ya. Tapi bukan dia kemudian tidak berusaha, dia berusaha tapi Allah yang berikan itu, maka dia sudah terima. Itu yang pertama tadi. Indikator yang pertama tadi apa? Qalbun syakirun. Kemudian indikator yang kedua adalah al-azwaju sholihah. Al-azwaju sholihah, pasangan hidup yang soleh, yang solihah. Sebenarnya kita mudah sekali ini untuk ibu-ibu, bapak-bapak bisa mengukur sendiri. Jenengan punya suami, mas-mas punya istri, bisa mengukur seandainya jenengan tidak punya suami yang soleh seperti apa sih? Katanya jenengan pengen imam, ya kan? So, menjadi imam saya dan sebagainya. Bagaimana kita menjadi imam? Bagaimana jenengan mencari imam ketika jenengan memilih suami saja hanya berpatokan ganteng misalnya? Atau sekarang kebanyakan laki-laki, mas-mas, memilih istri itu, ya kan dicontohkan kalau kita milih itu apakah dari keturunannya, hartanya, cantiknya, atau agamanya. Disuruh untuk memilih karena agamanya. Tapi banyak sekarang laki-laki itu memilihnya kan kalau ditanya, sing kaya ngopo nek golek bojo, sing iso pantes nek dijek kondangan. Padahal nek sekarang suami mau kondangan itu ora tahu ngejek jenengan gitu, ya. Jadi dari sini yang kadang-kadang kita ini lupa bahwa pasangan hidup yang soleh itu sangat mempengaruhi kebahagiaan kita di dunia. Jadi penting bagi kita sekalian untuk mengingat. Ini kan kebanyakan yang di sini sudah kromo ya, atau ada yang masih ada. Pastikan ibu-ibu, pastikan bahwa yang kita lakukan di dalam pernikahan itu, ya, itu kalau kita mau mencari kebahagiaan itu adalah dengan cara membahagiakan pasangan kita. Jangan banyak menuntut untuk kita ini dilayani. Jangan sewu, oke? Jangan banyak menuntut atau jangan kita punya pikiran supaya kita banyak dilayani oleh suami kita. Atau mas-mas jangan berpikir jenengan
harus selalu dilayani oleh istri. Kalau itu sebagai mindset kita bubrah. Anane istri selalu salah, suami selalu salah. Istri selalu kurang, ya. Maka yang paling jelas, sebagaimana ketika kita berada pada satu komunitas atau kita berada di masyarakat, berikan kebahagiaan kepada orang lain agar kita menjadi bahagia. Jadi bahagia itu konsepnya adalah ketika kita mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kebahagiaan kita, Mas, sebagai suami adalah ketika kita mampu memberikan kebahagiaan kepada istri dan anak. Kebahagiaan istri adalah ketika istri mampu memberikan kebahagiaan kepada suami dan anak. Ini penting sekali, ya. Jadi ketika itu terjadi, maka insya Allah, ya, di dalam keluarga itu akan tenang. Ora anane udur-uduran, ya. Sekali udur-uduran dijaga. Syukur-syukur nek udur-uduran, nek padu itu pakai basa krama inggil. Jadi enak didengarnya, Mas panjenengan menika ampun kados menika, dan seterusnya, ya. Nah, hal-hal yang kemudian bisa memicu keadaan, ya, yang menjadikan sebuah rumah tangga itu, pasangan itu, ya, tidak bahagia dihindari. Salah satunya, nyun sewu, saya sering pada teman-teman itu mengingatkan tentang satu hal, apalagi di dalam pekerjaan. Apa? Jangan sampai terjadi adanya perselingkuhan. Ya. Rawan di dalam satu pekerjaan itu. Kalau sudah ada perselingkuhan itu jadinya rumah tangga itu pasti akan bubrah. Ya, jadi tolong dijaga teman-teman, apapun yang terjadi ingat keluarga. Jangan sampai, oh di Adina ini dia selingkuh itu sama ini. Alhamdulillah di sini banyak perempuannya ini, ya, nggak ada yang berani selingkuh sama Mas Sahab nih. Ya, tapi semuanya itu bisa terjadi soalnya, ya, dijaga sehingga keluarga kita ini, ya, keluarga ini bisa terjaga. Saya menyampaikan ayat ini, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan dikira perselingkuhan itu bukan zina. Ya. Tidak ada pacaran di dalam Islam. Karena pacaran itu adalah awal dari zina. Di sini dikatakan di dalam ayat selanjutnya, sungguh perbuatan keji dan satu jalan yang buruk. Ya, Allah mengatakan di sini bukan janganlah kamu berbuat zina, tapi Allah mengatakan janganlah kamu mendekati zina. Perbuatan pacaran, perbuatan perselingkuhan itu adalah salah satu perkara mendekati zina. Tidak ada keinginan yang lain kecuali setan pasti menjerumuskan kita di dalam perzinahan. Nyuwun sewu mbak-mbak, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Setan yang paling top markotop, setan yang memiliki level tertinggi itu bukan hanya setan yang mampu untuk menyesatkan jenengan ojo salat sik mengko salate wae, ndak itu. Tapi ya, setan itu punya satu kelompok, ya. Mereka saling memberi laporan kepada pimpinannya. Masing-masing memberi laporan, saya sudah menyesatkan ini, saya sudah menggoda ini dan seterusnya. Tapi ada satu setan sing dalem dengan sesama setan. Apa? Saya sudah bisa memisahkan antara suami dan istri, si fulan dengan fulanah. Ya, suami istri itu bisa saya ceraikan. Itu setan yang bisa memutuskan hubungan suami istri ini, ya, itu dialam oleh pimpinan setannya. Jadi jangan dikira itu satu hal yang biasa. Itu adalah godaan yang luar biasa. Ya,
Jadi hati-hati bapak-bapak yang diingat adalah ya ketika bapak-bapak ini mau apa-apa harus ingat bahwa wanita itu adalah sebesar-besarnya fitnah bagi laki-laki. Wanita juga harus ingat, jenengan ibu-ibu, mbak-mbak, jenengan itu mungkin kalau sama suami jenengan sudah tidak dianggap biasa, ya. Tapi ketika jenengan keluar itu jenengan menjadi orang yang paling cantik di hadapan laki-laki yang lain. Maka jenengan harus sadari ini, jenengan adalah sebesar-besar fitnah bagi laki-laki. Maka jaga ini, jaga. Nah, kemudian Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 26, perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Ini rumus. Maka jadilah ya yang jomblo-jomblo, yang laki-laki, jadilah laki-laki yang soleh. Ketika kita akan mendapatkan, kita pengen mendapatkan wanita yang solehah. Wanita-wanita yang solehah, jadilah solehah dulu sebelum mendapatkan atau menginginkan mendapatkan laki-laki yang soleh. Ya, itu penting. Bagaimana Mas Hab pengen punya istri yang solehah? Kok istri yang soleh? Istri yang solehah. Kalau jenengan tidak mulai dari diri jenengan menjadi laki-laki yang soleh, ya kan? Pengine duwe bojo, ya. Ceweke sing jilbabe gede, ya, syukur hafidhoh, ya kan, rajin ngaji, tapi jenengan ora tahu melu pengajian, ora kacek, ya. Jadi harus dimulai dari diri sendiri. Kemudian yang ketiga, indikator ketiga. Tadi pertama qalbun sakirun, yang kedua al-azwaju sholihah, yang ketiga adalah al-auladu abror, anak yang soleh dan solihah. Ya, sinten niki banyak kan keluarga muda ya. Putrane jenengan itu sekarang umur berapa kira-kira yang muda-muda ini? SD atau TK? SD. Jenengan ngajari ngaji lebih dominan atau lebih dominan jenengan ngajari nyanyi? Ini sebagai tolok ukur sebenarnya jenengan itu pengen anak yang soleh atau anak yang salah. Ya, kalau TK saja sudah diberi pegangan Android, maka jangan salahkan ketika yang mendidik itu Android. Ya, anak TK sudah ngerti TikTok, anak TK sudah mengerti YouTube sekarang. Ya, jadi bahaya kalau kemudian kita punya sebuah investasi, investasi, tapi investasi yang kita miliki ini tidak kita kelola dengan baik. Yang mengelola adalah media sosial, maka sia-sia. Kesia-siaan yang luar biasa, kesia-siaan yang paling rugi adalah sia-sianya seorang ibu yang melahirkan anak, tetapi nanti anaknya tidak bisa mendoakan jenengan. Rugi mboten? Jenengan butuh doa ndak dari anak? Seperti jenengan punya orang tua, jenengan akan berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika orang tua kita sedang mendapatkan siksa, kemudian siksa itu berhenti, jeda. Orang tua kita itu bertanya pada malaikat, ya malaikat, kok berhenti ini lenyikso? Malaikat menjawab, ini karena doa istighfar dari anakmu. Ya, maka bagaimana kita menginginkan satu doa dari anak ketika kita tidak bisa mengelola investasi kita berupa anak? Ya, banyak ibu-ibu ngantar sekolah anak putrane wedok do jilbaban, ibu-ibune cuma pakai
Cuma pakai daster, tidak jilbaban. Tapi ibunya bilang, muga-muga ojo kaya ibumu ya nduk, gitu. Apa bisa seperti itu? Ojo kaya ibumu. Dadi anak sing soleh. Enggak bisa begitu. Makanya terjadi krisis idola pada anak. Anak mengidolakan orang lain. Anak sekarang ya koyon jenengan mungkin mengidolakan artis-artis dari drakor tadi. Ya kan? Ya sing ditonton drakor jenengan kok. Ya. Maka di sini pentingnya kita ya paham bahwa investasi itu jangan disia-siakan. Tadi saya katakan sak rugi-rugine seorang ibu adalah jenengan ketika jenengan yo abot hamil melahirkan dengan taruhan nyawa, menyusui, nyekolahke tapi dadine udu anak solehah, tapi anak sing salah. Ya, begitu ya. Jadi pahami bahwa anak yang soleh itu adalah merupakan satu indikator kebahagiaan dunia. Ya, jadi ada doa, ya, doa yang kita mungkin bisa kita amalkan. Rabbi auzi'ni an askuro nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wahai Tuhanku, berikan petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan padaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kesolehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat padamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Jadi ingat nggih Bu nggih, doa ini. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala anak kita betul-betul menjadi anak yang soleh. Ada satu guru PAUD begitu. Guru PAUD ini seorang sarjana. Kemudian ada seorang syekh yang tahu bahwa dia seorang sarjana kok mulang PAUD. Ditanya oleh syekh itu, "Wahai fulanah, kenapa engkau seorang sarjana mau-maunya gelem-geleme mulang PAUD, bayar sidik?" Ya. Apa kata wanita itu? "Wahai syekh, saya tidak peduli dengan gaji saya. Allah yang akan mengganti. Allah yang akan memberikan rezeki pada saya. Tapi ketika saya bisa mengajarkan Al-Fatihah kepada anak didik saya, dan kemudian anak-anak ini nanti kalau dia dewasa, dia bisa mengajarkan Al-Fatihah kepada anak cucunya nanti, itu pahala jariah yang saya terima." Masya Allah kan. Pernah kita berpikir seperti itu? Jenengan anak-anak jenengan siapa yang bisa mengajarkan Al-Fatihah anak jenengan? Guru ngaji, guru TPA? Jangan, jenengan dulu. Nggih? Jenengan dulu. Eman-eman tadi pengelolaan investasi kita harus benar, ya. Baik, kita lanjut. Jadi ini doa-doa tadi ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa-doa yang kita baca ya. Kemudian yang keempat, indikator yang keempat dari kebahagiaan dunia adalah al-bi'atu sholihah. Lingkungan yang kondusif untuk iman kita. Lingkungan yang kondusif untuk iman kita. Saya tadi menyinggung tentang saudara kita di Palestina, ya. Orang Palestina itu dari kacamata kita mengkasihani mereka, tapi mereka justru mengkasihani kita. Mereka bisa hidup di tanah para syuhada, ya. Kadang-kadang kita itu melihat satu lokasi, melihat satu tempat itu, tempatnya kok kayak gitu ya. Bagaimana ya kita mau bergaul dengan orang-orang anane ngaji wae. Ketemu kau ibu kae kudunge kandel ya, celonane cingkrang, kita udah takut dulu.
kadang-kadang mungkin mereka itu mengkasihani kita. Ya. Mereka kadang tidak sesuai dengan ekspektasi atau penilaian kita. Ya. Kita mengatakan, oh dia aliran apa, oh itu dia kok koyo radikal teman-teman sekarang. Tapi enggak, dia mungkin itu mereka mendoakan kita mudah-mudahan yang belum berjilbab syar'i pada berjilbab syar'i, yang belum suka ikut pengajian, ikut kajian. Kadang-kadang begitu. Jadi mari kita ini selalu berpikir di mana kita ini berada. Alhamdulillah di rumah sakit kita ini ada forum-forum kajian. Ini suatu yang luar biasa. Tidak setiap rumah sakit ada seperti ini, tidak setiap instansi ada seperti ini, ya. Tapi dengan seperti ini adalah suatu cara bagaimana kita membina diri kita, ya. Dan kita harus senang. Kok kita nggak datang ngaji itu satu kerugian, Zanzani. Banyak instansi yang mengukur satu kinerja itu dari waktu. Nggak boleh ini karyawan ada acara apa kok ngaji, ini waktunya kerja. Ya, yuk ada rumah sakit, ada instansi seperti ini kan suatu yang luar biasa. Ya, menyisihkan waktunya, ya. Owner, manajemen, direksi memberikan gaji. Kita ini kan tidak bekerja ini, tapi dianggap sebagai satu kerja. Ya. Ini adalah investasi. Investasi di mana nanti ya kita akan menjadi atau berada sebagai SDI yang memang memiliki kapasitas yang lebih dari yang lain. Jadi pentingnya kita mencari tempat tinggal yang baik. Tempat tinggal yang mana kita atau tempat di mana kita ini bisa bisa terbawa arus yang lebih baik dari situ. Ya, kalau kita punya tetangga kok tonggone sini maling, tonggone sini copet, lain kan? Kita punya tetangga di sini orang-orang yang ngaji, orang-orang yang soleh, kan lebih enak. Jadi ada satu tuntunan ketika kita mau membangun rumah atau mencari atau membeli rumah. Kalau jenengan mau membeli rumah, ya, itu lihat dulu siapa yang nanti akan jadi tetangga. Bukan jenengan langsung beli rumah begitu ndak, tapi lihat dulu sopo sing mengko arep dadi tanggane. Ya. Sehingga ketika kita membeli rumah, kita sudah tahu tonggone akan seperti ini. Kita lebih tenang. Ada satu cerita bagaimana seorang yang punya tetangga yang luar biasa, tetangga yang soleh. Seorang ini sebut Fulan ini punya tetangga, saya lupa namanya, dia orang yang soleh, ya. Dia mau menjual rumahnya karena butuh uang. Kemudian banyak orang yang akan membeli, karena dia di dalam promonya ini dia mengatakan, rumahku ini dekat dengan si Fulan tadi yang orang soleh. Pokoknya kalau aku punya jemuran, aku sedang pergi, ya jemuranku ini tidak sampai kehujanan, si Fulan itu tetanggaku sudah ngentaski. Kalau saya lagi tidak punya uang, dia langsung memberikan pinjaman pada saya. Kalau dia ada sesuatu kelebihan, dia pasti memberikan ke saya. Anak saya ini jauh dari tempat ngaji, istri dia itu selalu mengajari anak-anak saya ngaji. Ya, nah orang ini dengar, orang soleh ini, dia mengatakan rumah kamu tidak usah dijual. Ya kamu butuh uang berapa, kamu mau pindah kemana, tidak boleh. Pokoknya rumah kamu tidak boleh dijual. Sehingga itu pentingnya kita punya tetangga yang baik. Ya. Kemudian yang ke-5, al-malu halal. Ya, al-malu halal. Apa ini? Harta yang halal. Ya. Harta yang halal. Ini tuntunan bagi kita sekalian, penting ini. Ya. Bagaimana seorang memiliki gaji, ya, mungkin gaji kita sedikit ya.
dibandingkan orang-orang yang lain, ya. Tetapi lebih halal itu lebih nyaman daripada nyun sewu banyak tapi tidak halal atau subhat. Subhat aja menjadi tidak tenang. Apa kira-kira pekerjaan yang subhat itu? Di mana? Kira-kira contohnya apa, Mas Sahab? Kerja apa yang subhat? Kerja di diskotik subhat enggak? Subhat ya. Kerja di sana aja nggak tenang, apalagi kerjaan yang haram, ya, riba misalnya, nggak tenang, ya. Nyun sewu, ada satu perkataan begini, orang yang riba itu kebanyakan su'ul khotimah, ya, su'ul khotimah, matinya mengerikan begitu, kematian buruk menimpanya. Jadi hati-hati dengan perkara riba. Di sini nggak ada Bang Tengul, nggak ada ya. Sing sok ngutang-ngutang ke 5%, 2% nggak ada ya, mudah-mudahan ya. Jadi kembalinya kepada rasa syukur kita kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita memperoleh harta yang haram. Pastikan dalam setiap unit kita, ya, tidak ada barang yang bukan milik kita atau harta yang sampai ke rumah kita, sampai ke anak istri, ya, itu adalah harta haram. Biarpun 1 rupiah, karena 1 rupiah pun nanti akan dihisab, ya. Kemudian yang keenam adalah tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin. Ini adalah kewajiban dari setiap mukallaf, orang-orang yang sudah dewasa, untuk bagaimana kita tunduk bersemangat untuk selalu mencari, mengkaji ilmu agama. Orang-orang, ya, yang meyakini, ya, meyakini bahwa kebahagiaan itu adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Dia akan menjadikan Al-Quran sebagai pegangannya, sebagai bacaannya. Di rumah dia baca Al-Quran, kajian dia datang, ya, karena dia yakin. Sebagaimana kata Rasulullah, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yakini ibu-ibu, bapak-bapak, ini bagian dari ikhtiar kita. Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketujuh adalah umur yang barokah. Di dalam tuntunan Islam, ya, itu tidak peduli dengan umur seorang apakah panjang atau pendek. Yang menentukan adalah bagaimana umur itu adalah berkualitas, ya. Umurnya pendek tapi berkualitas lebih baik daripada umurnya panjang tapi tidak berkualitas. Kualitasnya bagaimana? Ini kata Rasulullah begini, umur umatku itu hanya 60 sampai 70 tahun. Dan hanya sedikit yang lebih dari itu. Di sini yang paling tua siapa? Saya, ya. Jadi berapa, Pak? 54. Ibu berapa, Bu? Saya 61. Padahal kata Rasulullah, umur umatku 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang lebih itu. Ya, tapi jangan khawatir, sekarang banyak yang mati muda, Bu. Ya. Artinya gini, berapapun umur yang kita miliki, itu hendaknya umur kita adalah umur yang barokah. Ya. Masih ada yang suka ulang tahun, masih mengajari anaknya ulang tahun. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 96, Allah mengatakan begini. Allah mengatakan, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu menginginkan dia berumur panjang bahkan sampai 1000 tahun. Padahal usia seperti itu tidak ada gunanya. Kita sering nyanyikan panjang umurnya, nggak ada gunanya kalau kemudian umur kita ini tidak barokah.
Ya. Karena yang kita harapkan adalah husnul khotimah. Berapapun umur kita harus setiap saat ini siap untuk dipanggil kembali kepada pemilik umur, Dan Nyun Sewu, ada sebuah hadis yang luar biasa. Nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, di hari kiamat kaki ini tidak akan pernah bisa bergeser sedikit pun. Kaki tidak akan pernah bisa bergeser. Di hari kiamat gini, kaki tidak bergeser ini kan geser aja nggak bisa, apalagi pindah. Sampai selesai 4 perkara. Apa? Hartamu kau gunakan untuk apa? Dapat dari mana? Terus salah satunya adalah umur. Umurmu niki nopo? Umurnya untuk apa? Allah memberikan jenengan sampai 61 sekarang ini. Apa yang jenengan sudah lakukan? Hablum minallah, hablum minannas. Ya. Sudahkah bermanfaat untuk orang lain? Padahal Rasulullah mengatakan sebaik-baik khairun nas anfa'ahum linnas. Sudahkah bermanfaat untuk orang lain? Sudahkah bermanfaat sudahkah kita menyiapkan? Sudah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang panjang bagi kita sekalian. Ya. Sehingga ketika kita nanti umur berakhir di terminal kematian, ya, ada umur yang selanjutnya yang masih hidup. Apa itu? Amal-amal kebaikan kita yang ditinggalkan untuk orang lain yang masih hidup. Maka itu yang disebut dengan amal jariyah. Disebut-sebut kebaikannya. Jangan kita mati tidak ada sesuatu yang kita tinggalkan. Nama kita harus selalu disebut karena kebaikannya. Rasulullah sudah meninggal lama, 1500 tahun. Tapi hari ini sampai hari kiamat nanti kita masih menyebut kebaikan Rasulullah. Kita masih mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti itu ya. Jangan sampai kita mati sepertinya matinya Abu Lahab, Abu Jahal. Disebut sampai nanti hari kiamat kejelekan-kejelekannya, keburukan-keburukannya. Sehingga itu adalah menjadi doa. Wallahu a'lam bishawab. Cekap jam 09.00 nggih. Boten-boten pertanyaan to nggih. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.